Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia untuk bersama-sama ngaji bareng, belajar bersama tentang apa yang difirmankan Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hadirnya kita dinilai sebagai amal soleh dan diberikan pahala surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa di antara tujuan Al-Qur'anul Karim kemarin disampaikan di ayat yang sebelumnya, bahwa baginda Rasulullah punya tugas basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira sehingga kita termotivasi, memberikan kabar gembira sehingga kita ini masih punya harapan. Jadi motivasi dan harapan itu adalah hal yang penting. Orang kalau sudah nggak punya motivasi, nggak punya harapan, ini sudah nggak punya gaya hidup. Jadi pengennya ya sudah tiduran aja, nggak pengen bekerja, nggak pengen apa. Tapi ketika seseorang itu masih punya harapan, dan harapan Quran ini bukan hanya jangkauannya dunia ini, tapi harapannya luar biasa. Makanya doa yang spektakuler, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sekaligus waqina adzabannar. Itu doa yang spektakuler, spektrumnya itu sangat-sangat jauh, spektrumnya itu sangat luas, dan ini adalah sebuah harapan besar. Jadi dunianya hasanah dengan kita ini punya kebahagiaan, juga harapannya wafil akhirati hasanah, akhiratnya juga hasanah. Maka mencapai dunia yang hasanah, mau tidak mau, kata baginda Rasulullah SAW, bil ilmi, dengan ilmu. Makanya tidak ada orang sukses itu yang bodoh, gak ada. Pasti punya ilmu, meskipun gak sekolah mungkin. Jadi bedakan antara berilmu dengan bersekolah. Kadang orang sekolah aja kadang-kadang gobloknya orang baru. Jadi ilmu itu menjadi ukuran keberhasilan seseorang. Makanya ketika kita misalnya melihat biografi seorang pengusaha sukses seperti Bob Sadino misalnya, yang SD aja katanya nggak lulus, itu bukan berarti nggak punya ilmu. Basic keilmuannya itu mungkin bukan diambil, bukan didapatkan dari sekolah yang formal, tetapi pikirannya itu berjalan terus sehingga mendapatkan ilmu yang luar biasa. Makanya baginda Rasulullah SAW kalau dunianya pengen sukses, mau tidak mau, kata Nabi, bil ilmi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen mendapatkan kesuksesan dunia, bahagia dunia, kuncinya wajib dengan ilmu. Jadi sekali lagi, ilmu adalah hal yang paling mendasar. Nah kadang kita ini kemudian ilmu ini seringkali berbanding lurus dengan sekolah.
Ya, sekolah memang mengajarkan ilmu, mengajarkan pengetahuan, transfer knowledge. Tetapi ilmu yang didasarkan atau diperoleh dari bangku sekolah itu diantara keunggulannya mungkin dengan metodologi yang sistematis. Tapi tidak semuanya kan bisa mengenyam ilmu lewat bangku sekolah. Nah, ini yang menjadi kemudian tugas kita bersama. Orang harus mendapatkan ilmu dimanapun, meskipun mungkin tidak lewat jalur sekolah. Karena kemarin kami ngaji di Masjid As-Salam itu tentang bab wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Di antara kesalahan besar dari orang-orang Bani Israel itu adalah talbisul haqq. Talbisul haqq itu menyamarkan kebenaran. Wa taktumul haqqo, dan juga ngumpet ke kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Nah, di antara kebenaran itu adalah ilmu. Ketika ilmu itu sudah dalam tanda kutip itu diumpet dari ahlinya, orang yang mau belajar. Misalnya orang mau belajar kemudian gurunya mengatakan wani piro. Wani piro itu sudah taktumul haq, menyembunyikan kebenaran. Dan bahasa wani piro itu sekarang sudah dikelola menjadi sebuah manajemen yang kita kenal kemudian dengan sekolah. Yang sekolah sekarang kemudian nggak bisa murah, sekolah mahalnya luar biasa. Mau TK sudah berjuta-juta, SD juga sama, apalagi kuliah puluhan juta bahkan ratusan juta. Ini khawatirnya menjadi satu peringatan Quran taktumul haqqo, bahwa janganlah kalian menyembunyikan ilmu, karena ilmu adalah al-haq, kebenaran. Nah, ini menjadi PR besar kita, supaya apa? Ilmu itu bisa diakses siapa saja tanpa harus kemudian membedakan kasta yang kaya dan miskin. Dan ini adalah PR besar kita. Berbeda dengan ketika zaman keemasan Islam itu, ilmu bisa diakses siapa saja. Orang kaya bisa mengakses, orang miskin juga bisa mengakses. Nah, ini sekali lagi ngaji kita menjadi buka pikiran yang lebih lebar. Jangan sampai kita masuk ke dalam nas yang pernah diperingatkan kepada orang-orang Bani Israel, wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan menyembunyikan ilmu, jangan menyembunyikan kebenaran. Ilmu, kebenaran kemudian dimonopoli oleh orang-orang yang berduit. Nah, ini sekali lagi menjadi PR besar kita. Nah, untuk merunut PR besar kita, untuk mengurai benang kusut ini yang dalam faktanya kita ini, dunia kita, kalau enggak punya uang ya enggak bisa sekolah anak-anak kita, kecuali memang pintar-pintar banget. Maka paling tidak kita punya ada satu gambaran. Misalnya kalau kita baca di media sosial, ada namanya Insinyur Solah. Insinyur Solah itu orang Mesir yang beliau usaha bolak-balik kemudian bangkrut, kemudian menggalang lagi, usaha lagi, yang dari usahanya itu kemudian beliau punya cita-cita. Di antara keuntungannya dia bagi haknya untuk Allah, 10% untuk Allah. Setelah 10% untuk Allah, ternyata usahanya tambah maju, tambah lagi 20% untuk Allah. Ternyata tambah maju lagi, tambah lagi yang diperbanyak untuk Allah.
50%, bahkan 100% keuntungannya itu untuk Allah. Dan insinyur soleh ini bukan menjadi pemilik, tetapi menjadi pekerja di dalam perusahaan yang beliau dirikan sendiri. Nah, untuk Allah itu untuk apa? Ya untuk kemaslahatan, termasuk beliau itu mendirikan sekolah-sekolah gratis yang perusahaannya itu kemudian diwakafkan untuk semuanya itu untuk kepentingan umat. Dari mulai pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, sampai kemudian beliau punya cita-cita mendirikan satu universitas, yang universitas itu ditempatkan di tengah-tengah pemukiman kumuh. Universitas yang di tengah-tengah kampung-kampung yang miskin. Ini ditolak oleh pemerintah dengan alasan nggak ada akses jalannya, tidak representatif dan lain sebagainya. Tapi beliau gigih kemudian mendirikan universitas di tengah-tengah perkampungan kumuh. Bahkan jalannya pun kemudian dibikinkan rel sehingga ada kereta, yang keretanya itu juga gratis semuanya. Akhirnya kampung kumuh, kampung yang asalnya miskin, kemudian berubah menjadi kampung yang luar biasa. Dan beberapa tempat didirikan universitas oleh insinyur soleh. Artinya apa? Bahwa di antara mengurai benang kusut ini adalah bagaimana menumbuh kembangkan wakaf-wakaf yang kita kumpulkan ini untuk kemaslahatan umat, agar umat itu bisa terbebaskan dari kebodohan, agar umat itu bisa mengakses ilmu. Semuanya tidak ada kecuali yang ingin belajar dan memang harus belajar, karena umat Islam itu adalah al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Nah, tingginya itu gimana ya? Bil ilmi, dengan ilmu. Kalau umat Islam tidak mengakses ilmu, maka derajat yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rendah. Nah, ini di antara hal-hal yang pernah dilakukan oleh seorang insinyur soleh. Bahkan ketika beliau meninggal pun itu yang takziah bukan puluhan, bukan ratusan, tapi jutaan orang itu ikut mengantarkan jenazah beliau. Ini satu kemuliaan yang mungkin istilahnya di zaman kita yang dekat bisa kita lihat, dan medsos-medsosnya itu kita masih bisa saksikan. Kalau melihat ke sejarah yang lebih jauh lagi, misalnya zaman keemasan Islam. Kenapa Islam itu jaya? Karena ilmu itu betul-betul dijunjung tinggi. Filsafat saat itu luar biasa. Karena apa? Filsafat itu kan bapaknya ilmu. Jadi filsafat, orang itu kemudian dibebaskan berpikir. Meskipun saat itu kemudian ada filsafat yang sampai kebablasan, tapi paling tidak dengan akal yang dibebaskan, berpikir yang bebas, dipandu dengan Al-Quran dan hadis, ini luar biasa Islam. Sampai-sampai kemudian menemukan zaman keemasannya. Bahkan di zaman keemasan Islam itu tidak ada orang yang bodoh, semuanya itu belajar apa saja. Bahkan penelitian-penelitian tentang keilmuan dan penemuan-penemuan tentang ilmu itu luar biasa. Misalnya ada Ibnu Sina, Avicenna, yang menemukan sekian banyak teori-teori tentang kedokteran, teori-teori tentang fisika, teori-teori tentang matematika, tentang ekonomi, tentang teori-teori sosial. Itu luar biasa di zaman keemasan Islam. Sehingga di zaman itu para ulamanya itu membukukan ilmu itu luar biasa. Kita kalau
membaca di dalam literatur dan yang diutamakan saat itu adalah maktabah. Jadi perpustakaan itu menjadi sumber ilmu. Maka di zaman itu ada yang namanya sekolah namanya Al-Kutab. Sekolah Al-Kutab. Jadi Al-Kutab zaman dulu itu basicnya adalah maktabah. Basicnya adalah perpustakaan. Kalau yang sekarang ini tumbuh, ini sebetulnya masih jauh dari maktabah atau kutab yang zaman keemasan dulu. Zaman keemasan itu anak-anak diajar dan langsung belajarnya itu di maktabah atau di perpustakaan. Yang lebih spesifik lagi, misalnya anak-anak yang diusahakan bisa ahli kedokteran itu sekolahnya namanya Bimaristan. Bimaristan itu sekolah yang berbasis rumah sakit. Jadi kalau sekarang ya mungkin Poltekkes atau kedokteran. Jadi sekolahnya sudah spesifik berbasiskan dengan rumah sakit. Ini namanya Bimaristan. Jadi banyak sekolah-sekolah yang tumbuh kemudian ilmu menjadi luar biasa. Nah, dalam doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita mintanya di dunia ini hasanah, baik, maka mau tidak mau adalah bil ilmi. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki kesuksesan akhirat, bahagia di akhirat, maka juga mau tidak mau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma, barang siapa yang ingin dua-duanya bahagia, sukses, dunianya sukses, akhiratnya sukses, maka juga dengan ilmu. Nah, sukses akhirat ini tentu sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, mau tidak mau adalah kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah beliau Rasulullah SAW. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Sekarang ayat yang ke-120. Di ayat ini Allah berfirman, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di ayat ini Allah memberikan satu naziran, peringatan keras. Yang peringatan keras ini kita harus betul-betul ekstra waspada. Karena bahasa ayat ini diawali dengan kalimat lan. Dalam bahasa Arab itu tidak, itu ada dua. Ada yang menggunakan la, ada yang menggunakan lan. Kalau la itu tidak, tapi ada kemungkinan iya. Tapi kalau lan itu tidak sama sekali, tidak akan pernah. Kalimat ini memberikan satu sinyal yang betul-betul harus ekstra waspada. Karena Allah mengawali walan tardo, tidak akan pernah rela, ridho sampai kapanpun, kata Allah. Beda dengan wala tardo, tidak rela tapi ada kemungkinan suatu saat nanti rela, ridho. Nah, kalimat lan ini saja, ini satu peringatan keras bagi kita, bahwasanya walan tardo anka, tidak akan pernah rela, ridho anka dari engkau wahai Muhammad. Siapa mereka? Al-Yahud walan Nasara, orang-orang Yahudi, dan juga tidak akan pernah rela, ridho an-Nasara. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau orang-orang Yahudi itu Allah memakai bahasanya lan. Tapi untuk orang-orang Nasrani
dengan menggunakan la. Artinya apa? Orang Yahudi itu tidak akan pernah rela ridho sama sekali sampai kapanpun. Berbeda dengan orang Nasrani, tidak rela, tidak ridho, tetapi berbatas waktu. Orang Nasrani itu tidak rela, tapi tidak semuanya. Tapi kalau orang Yahudi, mereka semuanya tidak akan pernah rela, dan mereka tidak akan pernah rela sampai kapanpun. Berbeda dengan wala nasoro. Nasrani juga nggak ridho, nggak rela, tapi tidak semuanya. Nasrani juga nggak rela, tidak ridho, tetapi berbatas waktu, mungkin suatu saat akan rela. Dan dibuktikan di antara kerelaan orang-orang Nasrani ini juga punya kontribusi besar. Misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pas waktu remaja diajak oleh pamannya untuk berdagang ke Syam, yang menyuruh untuk kembali ini juga pendeta Nasrani, namanya Bukhairah. Artinya apa? Punya kontribusi besar. Dan banyak hal-hal, misalnya ada seorang raja dari yang sekarang ini Ethiopia, seorang raja yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke sana. Raja ini agamanya Kristen Optik, Kristen Ortodok. Tapi beliau menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menampung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian diberikan suaka, diberikan tempat, dilindungi oleh Raja Kristen Optik ini. Artinya apa? Bahwasanya orang-orang Nasrani itu lebih punya kedekatan dengan kita. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang disifati oleh Allah, walan tardo angkal Yahud, tidak akan rela itu orang-orang Yahudi. Nah, Yahudi ini memang punya karakteristik yang memang unik, tidak mau kalah dan pengennya itu superior dimanapun tempat. Jadi Yahudi punya karakteristik tadi, merasa dirinya punya status sosial yang tinggi, punya kasta yang tinggi. Sehingga misalnya dalam perdebatan-perdebatan yang sekarang ini lagi ramai di media sosial, yang masalah habaib, tetapi setelah di tes DNA itu ada sambungannya ke orang-orang Yahudi. Itu kalau kita lihat kasat mata juga orang-orangnya seperti punya superioritas di dalam masyarakat. Kastanya kasta yang tinggi, nggak mau berbaur dengan kita. Nah, ini diantara ciri yang kemudian disampaikan oleh Allah, walan tardo angkal yahud walan nasor hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti milah mereka, gaya hidup, ajaran mereka atau agama mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini turun itu berkaitan dengan ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berperang. Ini disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadakan gencatan senjata karena mereka dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sudah mau kalah. Nabi yang sebenarnya hendak menyetujui permintaan mereka itu untuk berdamai dengan mereka, kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walan tardo angkal yahudu walan nasor. Orang Yahudi itu tidak akan pernah rela sampai kita mengikuti mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah, huwal huda, itulah petunjuk yang sejati. Jadi dalam hal ini
memang sekali lagi perperangan percaturan, baik peperangan opini-opini di dalam media sosial atau peperangan yang nyata seperti misalnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu ya meskipun mungkin diawali dengan hal yang bukan bersifat agama, misalnya perebutan tanah, perebutan kekuasaan, perebutan kepemimpinan dan lain sebagainya, tapi tidak lepas dari apa yang menjadi keyakinan mereka masing-masing. Yang Islam juga dengan keyakinan Islamnya, yang sejatinya Islam itu adalah menjunjung kedamaian. Yang Nasrani juga dengan keyakinannya, yang Yahudi juga dengan keyakinannya. Maka dalam konflik-konflik horizontal antar sesama manusia, sejatinya Islam itu punya teori dan punya cara yang luar biasa. Teorinya Quran dengan kita diberikan oleh agama namanya dinul Islam, dinus salam. Itu sejatinya sudah agama yang damai. Jadi dinul Islam itu sudah mencerminkan kita ini harusnya damai. Dinul Islam itu agama yang mencerminkan bahwa kita seyogianya mengedepankan keadilan. Itu yang sudah menjadi akar dalam filosofi keagamaan kita. Makanya baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika perjanjian Hudaybiyah, beliau di bulan Zulqa'dah seperti sekarang ini, kan beliau sama rombongan itu berangkat dari Madinah, berangkat ke Madinah mau menjalankan ibadah haji, tetapi tertahan di daerah yang namanya Hudaybiyah. Akhirnya kemudian mengadakan satu perjanjian bahwa Nabi dan rombongan tidak boleh masuk Mekah meskipun mau melaksanakan ibadah haji, tapi ditunda dulu, kemudian baru di tahun depan itu beliau bisa berangkat haji. Nah, dalam perjanjian Hudaybiyah ini Nabi SAW itu item-item perjanjiannya hampir semuanya itu merugikan Nabi. Lah gimana gak merugikan? Contohnya misalnya di antara item perjanjiannya, ketika telah ditandatangani perjanjian itu kok ada orang mau masuk Islam, maka harus ditolak, harus dikembalikan lagi kepada keyakinan awal. Makanya ketika saat itu dalam hadis disebutkan itu pena belum kering, ada orang mau masuk Islam sampai nangis-nangis di hadapan Rasulullah SAW pun kemudian menolak. Karena apa? Sudah kadung ditandatangani. Demi perjanjian ini kemudian akhirnya orang ini kembali kepada akidah yang awal. Dan ketika ada seorang yang sudah Islam kemudian mau keluar, jangan dihalang-halangi. Ini kan perjanjian yang sebetulnya sangat-sangat merugikan kita. Tapi toh kemudian Nabi mengambil inisiatif itu. Meskipun para sahabat itu dalam hitung-hitungan andai kata Nabi memaksakan masuk Mekah, itu andai kata perang pun kayaknya menang kaum muslimin karena jumlahnya saat itu sudah banyak. Tapi Nabi SAW lebih memilih jalan damai dengan satu perjanjian bahwasanya Islam boleh untuk didiskusikan, Islam boleh disebarkan, Islam itu boleh kemudian dibicarakan di mana saja. Nah, barokahnya kesabaran Nabi SAW perjanjian itu, yang paling menguntungkan Kanjeng Nabi itu yang pertama adalah adanya perdamaian selama 10 tahun. Jadi gencatan senjata, tidak boleh ada peperangan. Nah, ini poin yang diambil oleh Rasulullah SAW. Kenapa Nabi memilih jalan damai? Karena bagaimanapun logika damai itu ya bisa
kita memikirkan, mengendapkan pikiran sampai kita mencari kebenaran yang hakiki. Tapi beda dengan logikanya peperangan. Itu kan hanya ada menang kalah, terbunuh atau dibunuh. Makanya jalan damai, jalan yang dipilih oleh baginda Rasulullah SAW ini luar biasa. Akhirnya apa? Meskipun sudah capek-capek perjalanan jauh dari Madinah ke Mekah, akhirnya rombongan ini kembali lagi ke Madinah. Nah, ini sebagai dalilnya kalau kita haji kemudian nggak jadi pulang lagi, ini dalilnya Nabi juga pernah batal haji. Jadi ya sama lah, paling enggak kita merasakan bagaimana rasanya sudah berangkat tindak haji sampai sana nggak boleh, kemudian balik lagi. Ini seperti rombongan saya tahun ini. Jadinya saya tahun ini tuh diminta untuk berangkat, untuk menjadi TL, tapi visanya visa multiple. Ternyata memang saya izin orang tua nggak boleh daripada resiko. Tapi betul yang sudah kadung berangkat ke sana itu dioyak-oyak. Jadi mau pulang juga sudah kadung berangkatnya mau tindak haji, tapi di sana nggak bisa masuk, bahkan keluar saja nggak berani. Jadi dioyak-oyak. Tapi ya tadi barokahnya saya izin orang tua nggak boleh berangkat. Ya, tapi mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih jalan damai karena damai itu Islam. Meskipun itu dalam kasat mata merugikan Kanjeng Nabi, merugikan Islam, tapi damai itu yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari rentang 1 tahun ini yang Islam kemudian dibicarakan di berbagai macam tempat, Islam itu menjadi buah bibir mereka, orang-orang Mekah. Islam itu menjadi, kalau bahasa kita sekarang ini, viral. Jadi di TikTok, di media sosial Arab kala itu yang dibicarakan adalah Islam. Makanya ketika Nabi SAW selang tahun berikutnya untuk tindak haji, maka betul-betul orang Mekah itu sudah rindu dengan Islam. Makanya mereka itu akhirnya masuk Islam tanpa paksaan, bahkan bukan hanya individu-individu, tapi di dalam Al-Quran disebutkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nas, dan kamu melihat manusia yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, ke dalam agamanya Allah, afwaja, dengan berbondong-bondong, dengan berkelompok-kelompok. Jadi mereka itu akhirnya dengan kesadaran masuk Islam tanpa peperangan. Nah, ini logika nubuwah yang memang tidak semua orang itu punya. Hanya Nabi yang punya logika-logika nubuwah. Kadang-kadang kita kan logika-logikanya logika di LSM, kalau nggak ada untungnya kemudian nggak mau. Tapi Nabi SAW meskipun dalam kasat mata itu merugikan kaum muslimin, jauh-jauh kemudian tertolak harus kembali lagi, tapi barokahnya di tahun berikutnya justru orang Mekah masuk Islam tanpa paksaan, bahkan wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi berbondong-bondong, kelompok-kelompok mereka itu masuk Islam tanpa paksaan lagi. Nah, ini barokahnya damai. Artinya apa? Bahwa kita di dalam mengelola dunia ini, damai itu menjadi prinsip dasar Islam. Jadi jangan biarkan kemudian perang berkecamuk terus-menerus. Paling tidak kita mendorong untuk damai. Meskipun dalam kacamata pendek kita itu merugikan kaum muslimin dalam hal sementara, tapi dalam jangka panjang itu pasti akan dimenangkan oleh Islam. Karena apa? Logika Islam itu logika yang damai. Logika yang damai, kalau sudah damai itu orang pasti akan gampang menemukan kebenaran, dan kebenaran yang ditemukan itu bukan kebenaran yang imitasi, bukan kebenaran yang dipaksakan, tapi
kebenaran yang dihasilkan dari endapan berpikir yang terus menerus. Makanya tadi damai menjadi pilar utama di dalam kita membangun sebuah peradaban. Maka alhamdulillah di negara kita ini damai. Sekarang kewajiban kita adalah jaga damai terus. Jangan sampai kemudian terprovokasi dengan berbagai macam hal, apapun bentuknya, seperti misalnya kemarin ada pilpres dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita juga bisa menjaga, meskipun dalam sana sini yang namanya pro kontra biasa. Kalau nggak ada pro kontra ini nggak ramai. Tapi jangan sampai kemudian sampai safkud dima, pertumpahan darah. Nah, itulah Islam, menanamkan satu prinsip-prinsip dalam membangun peradaban. Yang paling penting adalah damai. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hudallah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ini juga tidak akan bisa didapatkan dalam kondisi situasi berperang. Karena logikanya berperang itu bukan mencari al-huda, bukan mencari petunjuk. Logikanya berperang itu pokoknya bisa menang atau kalah, bisa membunuh atau terbunuh. Sudah, itu logikanya perang. Makanya untuk mendapatkan logika al-huda, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengendapkan pikiran, mengolah mana yang baik, mana yang buruk, itu kan butuh waktu yang dalam keadaan damai. Maka sekali lagi kita ini punya negara yang damai, negara yang tidak ada problem di dalam kemasyarakatan kita masalah tentang safkud dima tadi. Maka tugasnya kita mengisinya adalah mengendapkan pikiran, menemukan sejatinya al-huda, sejatinya petunjuk dan sejatinya keislaman kita. Sebab kalau kita misalnya dalam keadaan damai, tapi kemudian kita tidak berproses untuk mendapatkan al-huda, petunjuk ini, ya maka akan disalahkan oleh Allah. Kamu sudah tak kasih kemerdekaan, sudah tak kasih ketenangan hidup, kok denganku saja nggak kenal, ini gimana katanya? Jadi disalahkan betul. Kok sudah dalam keadaan nyaman, santai, kok denganku saja nggak kenal, ini problem besar. Kalau dengan ayat-ayatku saja kalian nggak tahu, kata Allah, ini problem besar. Maka untuk mengisi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita diberikan oleh Allah kesempatan, ketenangan, damai, maka carilah al-huda. Karena disebutkan oleh Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan melalui petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala in taba'ta ahwahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Di ujung akhir ayat ini Allah sampaikan, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ada petunjuk, ada kebenaran sampai kepadamu, maka kata Allah, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah diberikan peringatan oleh Allah, awas loh, hati-hati. Walan tardo angkal Yahud, jangan pernah bahwa tidak akan pernah orang-orang Yahudi itu rela. Kok kemudian kita lengah? Sebab mereka itu di dalam intrik dan caranya itu luar biasa pintar. Intrik dan caranya itu, dan mereka itu punya networking yang luar biasa, jaringannya luas, punya logistik yang juga banyak. Sementara kita kadang-kadang persatuannya mudah untuk dikoyak. Maka Palestina sampai sekarang ini antaranya juga karena barangkali ada kesalahan mendasar, terlalu percaya. Ada seorang yang menyusup, kemudian ternyata
itu adalah orang yang mainannya dari Yahudi. Ini kita juga harus punya kewaspadaan yang sama. Jangan-jangan kemudian kita sebagai bangsa yang sudah merdeka kemudian disusupi, tapi kita tidak punya kesadaran. Yang kadang dibungkus dengan kebaikan, dibungkus dengan agama. Maka sekali lagi check and recheck, ada second opinion, ada perimbangan pemahaman. Jadi kita jangan kemudian satu kemudian dimakan mentah-mentah. Ini tidak merupakan perintahnya Quran. Perintahnya Quran itu check and balances. Perintahnya Quran itu luar biasa, punya teori tawazun. Dalam berbagai macam itu seimbang. Kalau benar, cek lagi. Quran itu sangat-sangat presisi dalam masalah tawazun, keseimbangan. Ketika Allah menceritakan orang mukmin, keseimbangannya juga Allah ceritakan tentang orang kafir. Ketika Allah kemudian menyuruh untuk ibadah secara mahdhuf vertikal, ini perimbangannya kita juga disuruh untuk ibadah secara vertikal. Jadi Quran ini luar biasa, termasuk dalam hal ilmu kita harus presisi. Meskipun dalam keadaan benar pun kita kemudian jangan merasa benar, tapi harus juga benar yang transfer ke orang lain dengan cara yang benar. Sebagaimana baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ketika bermimpi, dan mimpinya ini pasti mimpi yang benar, ar-ru'yah as-shadiqah. Mimpinya ini adalah wahyu. Mimpi inni ara fil manami anni azbahuk. Ketika Nabiullah Ibrahim memanggil Ismail, "Duhai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku tadi malam bermimpi. Azbahuka, untuk menyembelihmu." Jadi mimpi untuk menyembelih Ismail, yang mau disembelih dimintai pendapatnya dulu. Faktur maza taro, kata Nabiullah Ibrahim. Apa pendapatmu? Jadi mau disembelih saja dimintai pendapatnya. Padahal ini tidak diperintahkan oleh Allah. Andai kata Nabiullah Ibrahim langsung membawa Ismail misalnya ke suatu tempat langsung disembelih, nggak disalahkan Gusti Allah. Perintahnya nggak suruh untuk bermusyawarah, untuk diskusi. Andai kata langsung disembelih enggak. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim ini sebagai ibrah pelajaran. Ketika kita dalam keadaan benar, dalam mentransfer kebenaran pun harus dengan metodologi yang benar, dengan cara yang benar. Diskusi dari hati ke hati. Dari hati ke hatinya Nabiullah Ibrahim dengan Ismail menghasilkan satu hal yang luar biasa. Maka Nabiullah Ismail yang dimintai pendapatnya ini sanggup mengatakan, "Ya abatif alma tu'mar, duhai bapakku. If alma tu'mar," coba kalimatnya. Silahkan laksanakan apa yang diperintahkan kepada engkau. Mau disembelih kok pasrah pembohongan. Kenapa? Kalimatnya begitu indah. Karena kalimat yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim itu dari dalam hati ditransfer ke hatinya Nabiullah Ismail, sehingga hati bertemu ke hati. Nah, seringkali kita orang tua kadung merasa sebagai orang tua punya pengalaman banyak, merasa bahwa punya otoritas, memaksakan kehendak kepada anak. Misalnya anak belum sholat kemudian diperintahkan. Bahkan kadang-kadang anak-anak itu yang teringat di dalam benaknya, ini kalau masjid sudah azan sebentar lagi bapak ibu itu pasti marah. Jadi yang terekam di dalam memori anak itu marahnya ibu, marahnya orang tua. Tapi kalau pendekatannya orang tua dari hati ke hati, dari diajak diskusi, dialog. Nah, kenapa kamu belum sholat? Nah, kenapa kamu belum berhijab? Nah, kamu kenapa ibadahnya masih ini dari hati ke hati, maka akan menghasilkan
menghasilkan satu yang sempurna, sebagaimana kalimat jawaban Nabiullah Ismail ketika dimintai tanggapan atau dimintai saran masukannya. Maka Nabiullah Ismail mengatakan, ya abatif alma tu'mar, duhai bapakku, ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas shabirin, maka engkau nanti akan mendapatkan aku di surga termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa. Jadi ini satu penggalan kisah, tapi sejatinya ini ada dimensi yang luar biasa. Ada rumus hidup di dalam kita mengelola kehidupan kita ini. Kebenaran pun jangan kemudian langsung diberikan kepada orang lain mentah-mentah, kecuali dengan tahapan, cara-cara yang elegan, cara-cara yang baik, sehingga tidak menyisakan sampah atau residu. Seperti tadi, andai kata Nabiullah Ibrahim itu langsung sembelih, meskipun itu sah, tapi pasti menyisakan residu. Paling tidak mungkin Ismail itu ada dendam. Karena apa? Tahu-tahu kalau disembelih. Paling tidak ada rasa kemudian dia membenci ayahnya. Ya, seperti tadi kita memerintahkan anak-anak yang mungkin belum siap secara keilmuan, kemudian dipaksakan untuk mengikuti logikanya orang tua, ini pasti akan menyisakan residu kalau tidak diajak untuk diskusi. Maka diskusi mendapatkan huda, petunjuk dari Allah ini bareng-bareng. Jadi disamakan persepsi. Nah ini kalau kita mengikuti logika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, maka Allah kemudian menjadi lepas tangan. Di akhir ayat ini Allah sudah nggak mau lagi menjadi penolong kita, Allah sudah nggak mau lagi menjadi pelindungnya kita. Kenapa? Karena kita mengikuti logikanya mereka, bukan mengikuti logikanya Al-Quran. Saya kira itu Bapak Ibu, mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan